Tolong, cepatlah mati. Itu akan lebih baik untuk semua, kan? Cepatlah mati, kumohon. Dengan begitu, semua akan baik-baik saja, bukan? Suami itu berbisik di samping istrinya yang terbaring koma. Dia yakin istrinya tidak bisa mendengar apapun, tetapi wanita itu mendengar setiap kata dan bersumpah akan membalas dendam. Cerita hari ini dimulai. Di lantai 50 sebuah apartemen pencakar langit super mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Dari penthouse yang menyuguhkan pemandangan gemerlap kota Jakarta, Citra Anindita berdiri di depan jendela raksasa. Mengenakan blus sederhana dan celana panjang yang nyaman, penampilannya tampak bersahaja namun tetap berkelas. Sambil memegang secangkir kopi, Citra menghela napas. Dengan status sebagai putri tunggal pemilik Nusantara Elektrindo, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dan suami dari keluarga terpandang, dari luar hidupnya tampak sempurna. Namun, di sudut hatinya, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Percakapan dengan suaminya selalu terasa canggung, dan di tengah kehidupan sehari-harinya yang tampak tanpa celah, ada dahaga yang tak kunjung terpuaskan. Jam di dinding ruang tamu berdetak, menandakan waktu terus berjalan. Citra mencoba menenangkan hatinya yang hampa dengan suara itu, tetapi tidak berhasil. Bima Aditya, suaminya, keluar dari kamar tidur sambil memasang dasi. Persiapan pesta ulang tahun ayah besok sudah beres? Hampir semua, jawab Citra sambil menatap cermin. Mulai dari reservasi hotel sampai pengiriman undangan, semua sudah sempurna. Hari ini aku tinggal melakukan pengecekan terakhir. Kamu memang teliti, ayah pasti akan senang. Suara Bima sama sekali tidak terdengar hangat. Kering dan tanpa emosi, seolah sedang memeriksa pekerjaan sekretarisnya. Aku tidak bisa sarapan bersama. Harus berangkat ke kantor lebih awal, kata Bima terburu-buru sambil melihat jam tangannya. Citra mengangguk dengan senyum tipis, tetapi di balik senyum itu tersembunyi kekecewaan yang mendalam. Aku berangkat. Iya. Hati-hati di jalan. Terdengar suara pintu ditutup. Citra, yang kini sendirian di ruang tamu yang luas, menghela napas panjang. 10 tahun yang lalu, saat mereka menikah, dia tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Dia duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapannya sendirian. Meskipun makanan disiapkan dengan sangat baik, makan seorang diri hanya menyisakan perasaan hampa. Di luar jendela, gedung-gedung pencakar langit Jakarta berkilauan diterpa sinar mentari pagi, tetapi pemandangan itu terasa dingin baginya. Pukul 3 sore, Citra selesai melakukan pengecekan terakhir untuk pesta dan kembali ke mobilnya. Kelelahan akibat persiapan seharian terpancar jelas di wajahnya saat ia duduk di kursi pengemudi. Sebaiknya aku pulang dan istirahat, gumamnya sambil melihat dirinya di kaca spion. Saat lampu lalu lintas berubah merah, ia berhenti. Di lajur sebelahnya, taksi dan mobil pribadi berlalu lalang dengan sibuk. Lampu berubah hijau. Saat Citra hendak menginjak pedal gas dan mulai melaju perlahan. Tuar. Bersamaan dengan guncangan hebat yang tiba-tiba, mobil Citra terdorong keras ke samping. Sebuah truk besar dari arah kanan menerobos lampu merah dan menabrak mobilnya. Di dalam mobil, kantung udara mengembang dan suara kaca yang pecah memekakkan telinga. Argh! Jeritan Citra terdengar, tetapi kesadarannya langsung tersedot ke dalam kegelapan. Orang-orang di sekitar berlarian ke lokasi kecelakaan. Suara-suara panik dari para pejalan kaki memenuhi tempat kejadian. Beberapa menit kemudian, sirene ambulans meraung-raung saat tiba di lokasi. Tim medis darurat dengan sigap memindahkan Citra ke tandu. Nadi lemah, pasien tidak sadarkan diri. Segera bawa ke Rumah Sakit Pusat Nasional. Sementara itu, di kantor, ponsel Bima berdering saat ia sedang rapat. Halo? Bima keluar dari ruang rapat untuk menjawab telepon. Apakah ini dengan Bapak Bima Aditya? Istri Anda, Ibu Citra Anindita, mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah kami bawa ke rumah sakit. Mohon segera datang. Apa? Kecelakaan? Baik, saya segera ke sana. Bima menutup telepon dan kembali ke ruang rapat untuk membereskan barang-barangnya. Rekan-rekannya bertanya dengan cemas, "Ada apa, Pak?" "Istri saya kecelakaan. Saya harus segera pergi." "Ya ampun,
Semoga tidak apa-apa. Cepatlah pergi, Pak. 30 menit kemudian, Bima tiba di unit gawat darurat rumah sakit. Seorang perawat mengantarnya ke ruang ICU. Bagaimana kondisi istri saya sekarang? Tanya Bima pada tim medis. Gegar otak yang dialami cukup parah sehingga beliau kehilangan kesadaran. Kami sedang melakukan pemeriksaan, tapi kami tidak bisa menjamin kapan beliau akan sadar kembali. Mendengar penjelasan dokter, Bima mengangguk. Di wajahnya, bukan kesedihan yang tampak, melainkan sebersit kelegaan. Tolong lakukan yang terbaik untuk merawatnya. Tentu, Pak. Mohon mengisi beberapa dokumen terlebih dahulu. Saat Bima mengisi dokumen, di dalam ruang ICU, Citra terbaring dalam diam, dikelilingi oleh berbagai peralatan medis. Ventilator mengeluarkan suara teratur, membantu pernapasannya. Bima menatap istrinya dari balik jendela kaca. Meskipun melihat wajah pucat Citra dengan mata terpejam, tatapan matanya tetap dingin. Tetap kuat ya, Pak. Istri Anda pasti akan sadar, kata seorang perawat yang berdiri di sebelahnya mencoba menghibur. Namun, Bima hanya menjawab seadanya sambil terus menatap Citra. Dalam tatapannya, terasa ada emosi lain selain kekhawatiran dan kesedihan. Rumah Sakit Pusat Nasional, ruang ICU. Hari ketiga setelah kecelakaan, pukul 7 malam. Berbagai alat medis berbunyi secara teratur, dan Citra Anindita masih terbaring diam di ranjang putih. Wajahnya yang pucat ditutupi masker oksigen, dan monitor menampilkan tanda-tanda vitalnya yang stabil. Tiba-tiba, kesadaran Citra mulai kembali perlahan. Rasanya seperti muncul ke permukaan dari dasar laut yang dalam. Tapi ada yang aneh. Di mana aku? Citra mencoba membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa seberat timah. Dia mencoba menggerakkan jarinya, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Seluruh tubuhnya lumpuh, tak bisa digerakkan sedikit pun. Kenapa? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Meskipun begitu, kesadarannya jernih, suara di sekitarnya terdengar jelas. Bunyi bip teratur dari peralatan medis, langkah kaki perawat di koridor, dan bahkan suara seseorang membuka pintu kamarnya semuanya terdengar begitu nyata. Aku mengalami kecelakaan. Tapi kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Pintu kamar terbuka dan Bima masuk. Citra mengenali suara langkah suaminya. Terdengar suara Bima duduk di kursi di samping tempat tidur. Bosan sekali bolak-balik ke rumah sakit. Bima bergumam sambil menghela napas. Citra merasakan ada yang aneh dengan nada suaranya. Sangat berbeda dari cara Bima biasa berbicara padanya. Memangnya kamu bisa bangun lagi? Citra? Suara Bima terdengar lebih seperti menyimpan emosi lain daripada kekhawatiran. Citra tidak mengerti apa yang suaminya katakan. Terdengar suara Bima mengeluarkan ponselnya. Sepertinya dia menelepon seseorang. Halo, Sarah, ini aku. Jantung Citra serasa mencelos. Dia menelepon Sarah Wijaya. Iya, aku di rumah sakit. Dia masih belum sadar. Suara Bima tiba-tiba menjadi lembut. Suara yang sama sekali berbeda dari saat berbicara dengan Citra. Maaf ya, sayang. Aku jadi jarang bisa menemuimu karena situasi ini. Sayang? Maaf? Citra tidak bisa mempercayainya. Suaminya sedang menunjukkan kasih sayang pada wanita lain. Aku juga frustrasi setengah mati. Setiap hari hanya ke rumah sakit, kata Bima sambil mengalihkan pandangannya ke arah Citra. Nada suaranya terdengar kesal. Dokter bilang tidak tahu kapan dia akan sadar. Katanya, kalau parah, bisa terus seperti ini. Citra merinding. Dia merasakan emosi lain dari suara suaminya, bukan kekecewaan. Lebih baik kalau dia tidak sadar selamanya. Mendengar kata-kata itu, Citra terkejut. Atau yang terbaik adalah kalau dia cepat mati. Dengan begitu, kita bisa bebas dari situasi rumit ini. Suara Bima menjadi semakin dingin. Rasanya jalan kita sekarang terbuka lebar, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita. Pikiran Citra menjadi kosong. Suami yang telah hidup bersamanya selama 10 tahun berharap dia tidak pernah bangun lagi. Sarah, aku benar-benar lelah. 10 tahun menjalani pernikahan tanpa cinta dan membosankan ini sungguh menyiksa.
Bima terus berbicara seolah sedang berkeluh kesah. Baru setelah bertemu denganmu aku tahu apa itu cinta sejati. Dengan Citra, dari awal kami memang tidak pernah cocok. Hati Citra terasa hancur berkeping-keping. Iya, benar. Sebentar lagi kita bisa bertemu secara terang-terangan. Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, kata Bima sambil berdiri dan berjalan ke arah jendela. Aku ingin cepat bertemu denganmu. Aku tidak tahan setiap hari berada di kamar rumah sakit yang menyesakan ini. Berpura-pura khawatir sepanjang hari juga ada batasnya. Mendengar kata-kata dingin Bima, amarah Citra memuncak. Tidak ada yang mencurigai hubungan kita. Semua orang mengira aku adalah suami yang sedang berduka, kata Bima sambil tertawa sinis. Iya, sabarlah sedikit lagi. Begitu situasinya beres, kita bisa hidup sesuai keinginan kita. Bima menutup telepon. Citra, yang sendirian di kamar itu, diliputi rasa putus asa. Bima memegang tangan Citra. Namun, sentuhan itu tidak terasa penuh kasih sayang, melainkan dingin dan acuh tak acuh. Citra, cepatlah mati, kumohon. Tidak ada gunanya kamu tetap hidup, Bima berbisik. Citra mengerti arti kata-kata itu dan gemetar ketakutan. Beberapa menit kemudian, Bima bangkit dari kursinya. Aku akan datang lagi besok. Bima menutup pintu saat meninggalkan kamar. Tapi, suaranya sama sekali tidak tulus. Di dalam hati Citra, rasa pengkhianatan dan amarah berkobar. Suami yang dipercayainya selama 10 tahun telah mengkhianatinya, berselingkuh dengan wanita lain. Lebih dari itu, dia menginginkan kematiannya. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bara api balas dendam mulai menyala di hati Citra. Meskipun tubuhnya tak bisa bergerak, kesadarannya sangat jernih. Dan dia bertekad akan membuat mereka membayar pengkhianatan ini. Detak jantung di monitor sedikit meningkat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu disebabkan oleh amarah Citra. Hari kelima setelah kecelakaan. Sore hari. Citra masih terbaring di tempat tidur, tetapi kesadarannya menjadi semakin tajam. Kata-kata mengejutkan dari suaminya selama 2 hari terakhir mulai tersusun di benaknya. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Kali ini, ada 2 pasang langkah kaki. Citra menegang. Tidak ada orang, kan? Itu suara Bima, tapi dia tidak sendiri. Iya, koridor juga sepi, terdengar suara Sarah Wijaya. Citra merinding, suaminya membawa selingkuhannya ke kamar rumah sakitnya. Mas, apa benar dia tidak akan bangun? Tanya Sarah sambil mendekati tempat tidur. Iya, dokter bilang begitu. Kemungkinan untuk sadar sangat kecil. Oh ya, aku sudah bertemu pengacara hari ini, kata Bima sambil duduk di kursi. Bagaimana hasilnya? Aku sudah berkonsultasi tentang pembuatan surat wasiat. Karena Citra dalam kondisi koma, aku bisa melakukannya sebagai wakilnya. Citra terperangah mendengar itu. Sebuah rencana untuk memalsukan surat wasiat tanpa sepengetahuannya. Bagus. Kalau begitu, urusan harta warisan akan lebih mudah, kata Sarah dengan gembira. Iya. Aku juga sudah mencari apartemen baru. Ada penthouse bagus di kawasan Kuningan. Mereka berdua sedang merencanakan masa depan setelah Citra meninggal. Dan, Sarah, kita juga harus menentukan tanggal pernikahan kita. Zunggu, kapan? Setelah waktu yang wajar berlalu, kalau terlalu cepat, orang bisa curiga, kata Bima hati-hati. Tunggu sekitar 1 tahun, bagaimana? Kurasa itu cukup. Sampai saat itu, kita harus berpura-pura pacaran diam-diam. Citra gemetar menahan amarah mendengar mereka merencanakan masa depan dengan menganggap kematiannya sebagai sebuah kepastian. Oh iya, bagaimana dengan Pak Direktur? Tanya Sarah cemas. Ayah mertuaku adalah yang paling penting. Aku harus terus memainkan peran sebagai menantu yang berbakti. Dengan begitu, hak pengelolaan perusahaan bisa jatuh ke tanganku. Tentu saja. Ayah mertua menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Suara Bima terdengar licik. Sebentar lagi semua akan berakhir. Dokter bilang dalam beberapa hari ke depan mereka akan mempertimbangkan untuk melepas alat bantu hidup. Kalau begitu, dalam beberapa hari semua benar-benar akan berakhir, seru Sarah dengan gembira. Kecilkan suaramu, Bima memperingatkannya. Maaf, aku terlalu senang.
Aku juga. Tapi kita harus tetap berhati-hati sampai akhir. Hening Sainak. Mas, Citra pasti tidak akan pernah menyangka, ya? Tanya Sarah sambil menatap Citra yang terbaring. Tentu saja. Dia benar-benar tidak sadarkan diri, jawab Bima dengan yakin. Mereka berdua sama sekali tidak tahu bahwa Citra mendengar semuanya. Ibu Citra Anindita, terima kasih ya. Berkat Anda, sepertinya kami akan bisa hidup bahagia, kata Sarah dengan nada mengejek. Amarah Citra serasa akan meledak. Sekarang kita benar-benar bebas, kata Bima sambil memeluk Sarah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tim medis dari koridor. Sepertinya ada yang datang, kata Sarah tegang. Bima tiba-tiba meninggikan suaranya, seolah sedang berakting. Sayang, kamu harus cepat sembuh. Kami semua menunggumu. Ibu Citra, cepat pulih ya. Sarah ikut berpura-pura khawatir. Citra merinding melihat akting sempurna mereka. Setelah mereka pergi, Citra diliputi amarah dan keputusasaan dalam keheningan kamar. Pengkhianatan suaminya sudah cukup mengejutkan, tetapi keserakahan mereka yang mengincar hartanya jauh lebih menjijikkan. Orang-orang ini hanya menunggu kematianku. Citra memahami situasinya dengan jelas. Suaminya dan selingkuhannya berharap dia tidak akan pernah bangun, bahkan menginginkan kematiannya. Aku tidak akan pernah membiarkan keinginan mereka terwujud. Tekad untuk balas dendam di hati Citra semakin kuat. Meskipun sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa, suatu saat nanti dia pasti akan membuat mereka membayar semua ini. Sebuah kabar baru beredar di Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Pusat Nasional. Dokter Arya Pratama, seorang spesialis yang baru saja menyelesaikan studi lanjutannya di luar negeri, ditugaskan sebagai penanggung jawab ruang ICU. Dia adalah seorang dokter berbakat yang telah menghabiskan 10 tahun di Amerika Serikat sebagai spesialis bedah saraf dan kembali dengan segudang pengalaman. Pukul 3 sore, Arya menerima daftar pasien dari seorang perawat. Pasien di ruang VIP 301, Ibu Citra Anindita, kasus cedera otak berat akibat kecelakaan lalu lintas. Saat perawat menjelaskan, tangan Arya berhenti. Citra Anindita, katamu? Iya, benar, dok. Mendengar nama itu, kenangan masa lalu menyerbu Arya. Namun, ada kemungkinan itu hanya nama yang sama, jadi dia berusaha tetap tenang. Tolong tunjukkan rekam medisnya. Setelah menerima rekam medis, Arya memeriksa tanggal lahir dan informasi dasarnya, usia, tempat lahir, semuanya cocok dengan orang yang dia kenal. Jangan-jangan, ini benar-benar Citra? Jantung Arya berdebar kencang. Kemungkinan besar itu adalah orang yang harus dia tinggalkan 10 tahun yang lalu. Bolehkah saya ke kamar 301 sekarang? Tentu saja, dok. Tapi suaminya sering datang, jadi mohon diperhatikan. Dengan hati tegang, Arya menuju ruang ICU 301. Sambil berjalan di koridor, dia berpikir, jika itu benar-benar Citra, apa yang harus dia lakukan? Tiba di depan pintu kamar, Arya ragu sejenak. Terdengar suara percakapan seorang pria dan wanita dari dalam. Meskipun tidak terdengar jelas, kata-kata seperti surat wasiat, untunglah, dan hak kelola terdengar, dan sepertinya suami pasien memiliki hubungan tidak pantas dengan wanita lain. Dia mendekat untuk mendengar lebih jelas. Tapi, Mas, apa wanita ini benar-benar tidak akan bangun? Tentu. Kita akan bisa memiliki segalanya. Hartanya, perusahaannya. Arya mendengar percakapan yang tidak bisa dipercaya. Suami pasien menginginkan kematian istrinya dan mengincar hartanya. 30 menit kemudian, terdengar suara pria dan wanita itu keluar dari kamar. Arya mengamati dengan hati-hati dari ujung koridor. Seorang pria berusia pertengahan 40-an dan seorang wanita berusia 30-an terlihat berjalan keluar sambil berbicara akrab. Saat Arya melihat wajah pria itu, dia terkejut. Bima Aditya. Jangan-jangan itu orangnya. Pria yang sama, yang mengancamnya 10 tahun yang lalu. Arya merinding. Jadi, dia benar-benar menikah dengan Citra? Dan sekarang dia melakukan hal ini? Setelah keduanya benar-benar pergi, Arya dengan hati-hati menuju kamar 301. Kali ini, dia harus memastikan identitas pasien. Membuka pintu kamar,
Arya terpana saat melihat wanita yang terbaring di tempat tidur. 10 tahun telah berlalu, tetapi wajahnya masih tetap cantik. Itu benar-benar Citra Anindita. Citra. Arya tanpa sadar memanggil namanya. Hatinya sakit melihatnya terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi oleh berbagai peralatan medis. Arya mendekati tempat tidur dan memeriksa kondisi Citra. Dia mulai menganalisis rekam medis dan hasil pemeriksaannya dari sudut pandang medis. Pola gelombang otaknya aneh, pola itu berbeda dari kondisi koma pada umumnya. Arya memutuskan bahwa pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Citra, apa kau bisa mendengarku? Arya mencoba berbicara dengan hati-hati. Tapi Citra tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Saat Arya berbalik, Bima masuk ke kamar. Arya terkejut. Mereka berhadapan tanpa sempat menghindar. "Ah, kunci mobil saya tertinggal," kata Bima. Ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia mengenali Arya. Tepatnya, dia tidak peduli. Pikirannya begitu terfokus pada perampasan harta sehingga dia tidak memperhatikan siapa tim medisnya. "Oh, iya. Selamat sore, Pak," jawab Arya tegang. Tapi Bima masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. "Bagaimana kondisi istri saya?" Bima mengajukan pertanyaan rutin. Sepertinya dia sama sekali tidak mengingat Arya. Arya merasa lega sekaligus bingung. Baginya, itu adalah kenangan memalukan yang tak terlupakan seumur hidup, tetapi bagi Bima, itu hanyalah salah satu peristiwa sepele. "Saat ini, kami memerlukan pemeriksaan tambahan," jawab Arya setenang mungkin. "Begitu ya?" "Yah, saya sudah dengar kabarnya tidak begitu baik," suara Bima terdengar dingin. Seolah dia tidak sedang membicarakan nyawa istrinya. "Kami akan melakukan yang terbaik." "Baiklah." Bima menjawab sekenanya dan mendekati Citra. Arya mengamati pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Arya berpikir dia harus segera pergi sebelum Bima mungkin mengenalinya. "Kalau begitu, saya permisi." Arya keluar dari kamar dan berdiri di koridor sambil menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Bima tidak mengenalinya sampai akhir. Berkat waktu 10 tahun dan ketidakpedulian Bima, sekarang tugasku sudah jelas. Arya memantapkan hatinya. Selama Bima tidak mengetahui keberadaannya, dia merasa bisa menyelamatkan Citra dan mengungkap kebenaran. Mulai sekarang, dia harus bertindak hati-hati dan meminimalkan kontak dengan Bima, dan fokus untuk memahami kondisi sebenarnya Citra dan membangunkannya. Setelah Bima pergi, Arya kembali ke kamar Citra. Kali ini, dia mengamati kondisinya dengan lebih cermat. "Citra, ini aku." "Arya." Arya memegang tangannya dan berbisik. 10 tahun. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini." Suara Arya terdengar sedih. "Aku tidak tahu kenapa kau menikah dengan Bima, kau pasti tidak tahu betapa jahatnya dia." Arya mengepalkan tangannya saat mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. "Aku pasti akan menyelamatkanmu. Anggap saja ini sebagai penebusan dosaku karena tidak bisa melindungimu waktu itu." Arya meletakkan tangannya di dahi Citra dan berjanji. Tatapan mata Arya menyiratkan tekad yang kuat. Dia harus merebut kembali cinta yang hilang 10 tahun yang lalu, dan sekaligus menghentikan kejahatan Bima Aditya. 2 minggu setelah kecelakaan, Arya setiap hari mengunjungi kamar Citra. Dia bergerak pada waktu yang tepat saat Bima tidak ada. Bima biasanya datang sebentar di pagi hari dan menjenguk secara formal di malam hari, jadi Arya memanfaatkan waktu sore hari. "Citra, aku datang lagi hari ini," kata Arya pelan saat memasuki kamar. Dia setiap hari melakukan percakapan sepihak dengan Citra sambil mengamati reaksinya. "Aku melihat hasil pemeriksaan hari ini, dan aktivitas gelombang otakmu jelas berbeda dari koma biasa. Mungkinkah kau bisa mendengar kata-kataku?" Arya memegang tangan Citra. Citra merasakan sentuhan hangat Arya dan seluruh tubuhnya serasa bergetar, tapi dia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. "Citra, sebenarnya, aku ingin menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu." Arya duduk di kursi dan menarik napas dalam-dalam. "Mungkin karena aku pikir kau tidak bisa mendengarku, baru sekarang aku punya keberanian."
Citra memusatkan perhatian pada suara Arya. Akhirnya, dia akan tahu mengapa Arya tiba-tiba menghilang 10 tahun yang lalu. Waktu itu kita sangat bahagia, kan? Bertemu setiap hari, merencanakan masa depan, suara Arya penuh kerinduan. Kau mendukungku sebagai mahasiswa kedokteran, dan aku mendukung mimpimu. Semuanya begitu sempurna. Citra teringat kenangan itu. Saat dia mahasiswa tingkat 3, 1,5 tahun bersama Arya adalah waktu paling bahagia dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba semuanya hancur. Hari itu, saat Bima Aditya muncul, suara Arya mulai bergetar. Jantung Citra berdebar kencang. Bima datang padaku dan berkata, "Kau sudah tidak tertarik lagi padaku." Citra terkejut mendengar itu. Awalnya aku tidak percaya. Tapi dia menunjukkan bukti. Arya melanjutkan dengan tangan terkepal. "Foto-foto dirimu bersama pria lain. Berbicara akrab, berpegangan tangan." Citra teringat momen itu. Dia pernah bertemu beberapa kali dengan putra rekan bisnis yang diperkenalkan ayahnya. Itu adalah pertemuan yang terpaksa dia hadiri demi ayahnya, dan sepertinya ada yang memotretnya. Dan Bima berkata, "Kau ingin mengakhiri hubungan kita. Tapi kau merasa sulit untuk mengatakannya secara langsung." Suara Arya terdengar penuh penderitaan. "Aku tetap tidak percaya. Aku pikir kau tidak mungkin seperti itu. Jadi aku mencoba menemuimu untuk memastikan. Tapi Bima menemuiku lagi. Kali ini, dengan ancaman." Suara Arya menjadi lebih gelap. Dia bilang akan mengusik keluargaku. Dia bisa menghancurkan perusahaan kecil ayahku. Citra merasa seluruh tubuhnya membeku. Bima melakukan hal seperti itu? Arya menggenggam tangan Citra lebih erat. Bima bilang itu adalah harga yang harus kubayar karena telah menyentuh putri pemilik Nusantara Elektrindo. Dia bilang tidak bisa memaafkanku karena berani mendekatimu. Iblis itu. Aku begitu tidak berdaya, batin Citra. Mahasiswa 20-an, kekuatan apa yang kupunya untuk melawan seorang konglomerat? Suara Arya terdengar penuh penyesalan. Akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menyerah. Aku memutuskan untuk menghilang dari hidupmu, seperti yang diinginkan Bima. Citra akhirnya mengerti situasinya saat itu. Alasan Arya tiba-tiba memutus kontak dan menghilang. Terakhir, aku mencoba menulis surat untukmu. Aku ingin memberitahumu yang sebenarnya. Tapi dia tidak mengizinkannya. Arya menghela napas dalam-dalam. Bima berkata, "Kau sudah bertemu dengan orang lain, jadi jangan mengganggumu." Dia menyuruhku untuk menyerah agar kau bisa hidup bahagia. Citra menyadari bahwa semua itu adalah rencana Bima, rencana yang matang untuk memilikinya sejak awal. Jadi aku pergi ke Amerika. Aku mendapat beasiswa, lulus dari sekolah kedokteran, dan menjadi spesialis. Suara Arya terdengar sendu. Selama 10 tahun, aku mencoba melupakanmu. Tapi itu tidak mudah. Citra merasakan penderitaan Arya, dan hatinya terasa sakit. Dia marah pada dirinya sendiri karena telah sepenuhnya tertipu oleh siasat Bima. Melihat situasimu sekarang, sepertinya kau juga tidak bahagia. Arya mengelus dahi Citra. Percakapan mereka yang kudengar di kamar ini, sungguh mengejutkan. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka hanya mengincar hartamu. Suara Arya bercampur dengan amarah. Citra, seandainya aku lebih berani waktu itu, seandainya aku tetap di sisimu, hal ini tidak akan terjadi, kata Arya menyalahkan diri sendiri. Maafkan aku, sungguh maafkan aku tidak bisa melindungimu. Citra ingin menangis. Semuanya adalah siasat Bima, dan Arya tidak bersalah sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Aku sudah menjadi dokter, dan aku punya kemampuan untuk menyelamatkanmu. Suara Arya terdengar penuh tekad. Aku pasti akan membangunkanmu dan memberitahumu kebenarannya. Dan aku juga akan mengungkap kejahatan Bima Aditya. Citra tersentuh oleh kebaikan hati Arya. Bahkan setelah 10 tahun, dia masih mencintai dan ingin melindunginya. Citra, kuharap kau bisa mendengarnya. Betapa aku merindukanmu. Mendengar kata-kata itu, Citra terharu. Tunggu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Saat itu, Citra berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan jarinya. Dia ingin memberitahu Arya bahwa dia mendengar semuanya. Ujung jarinya bergerak sangat sedikit.
Tapi Arya tidak menyadarinya. Citra berbicara dalam hatinya kepada Arya, "Terima kasih, Arya, sekarang aku mengerti segalanya." Setelah Arya pergi, Citra diliputi perasaan baru dalam keheningan kamar. Amarah, kesedihan, dan cinta bercampur menjadi satu. Tapi sekarang ada satu hal yang pasti. Arya masih mencintainya dan tahu semua kejahatan Bima. Dan dia akan menyelamatkannya. Api balas dendam di hati Citra berkobar semakin panas. Sekarang, bersama Arya, dia merasa bisa membuat Bima membayar semuanya. Keesokan harinya, Arya tiba di kamar Citra lebih awal dari biasanya. Pengakuannya tentang kebenaran 10 tahun yang lalu membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Dengan secercah harapan, dia memutuskan untuk memeriksa kondisi Citra lebih teliti. "Citra, aku datang lagi," sapa Arya pelan saat memasuki kamar. Lalu, dia mulai memeriksa seluruh kondisi tubuh Citra dengan lebih cermat dari biasanya. Pertama, dia memeriksa reaksi pupil. Reaksi terhadap cahaya sedikit lebih cepat dari pasien koma pada umumnya. Arya menyinari lagi dengan senter pena. Jelas reaksinya lebih baik dari rentang normal. Kali ini, dia menekan telapak tangan Citra dengan ringan menggunakan jarinya untuk memeriksa tonus otot. Aneh, tonus ototnya tidak dalam kondisi relaksasi total. Terasa ada sedikit ketegangan. Arya mendengarkan detak jantungnya dengan stetoskop, teratur, tetapi sedikit lebih cepat dari biasanya. "Mungkinkah?" Arya berbisik di dekat telinga Citra. "Citra, jika kau bisa mendengar suaraku, detak jantungmu akan berubah." Detak jantungnya seketika meningkat. "Benar?" Mata Arya membelalak. "Ini bukan kebetulan." "Citra, apa kau benar-benar bisa mendengar kata-kataku?" Sekali lagi, detak jantungnya berubah. Arya yakin. "Tunggu. Mari kita coba cara yang lebih pasti." Arya dengan hati-hati memegang tangan kanan Citra. "Citra, jika kau tahu aku adalah Arya Pratama, gerakkan jarimu." Sedikit saja tidak apa-apa. Citra memusatkan seluruh kekuatannya. Dia mengumpulkan semua energinya di jari telunjuk. Jarinya bergerak, sangat-sangat sedikit. "Hah?" Arya terkejut dan melihat tangan Citra lebih dekat. "Benarkah bergerak?" "Coba sekali lagi." Citra menggerakkan jarinya sekali lagi. Kali ini, sedikit lebih jelas. "Ya Tuhan. Jadi kau sadar selama ini." Suara Arya bercampur antara kegembiraan dan haru. "Citra, sekarang kita harus membuat cara untuk berkomunikasi." Arya menggenggam tangan Citra dengan kedua tangannya. "Gerakan sekali untuk ya, 2 kali untuk tidak. Mengerti?" Citra menggerakkan jarinya sekali. "Bagus." Pertanyaan pertama. "Apa kau mendengar semua ceritaku kemarin?" 1 kali. "Kau mengerti kejadian 10 tahun yang lalu?" 1 kali. Mata Arya berkaca-kaca. "Kalau begitu, kau juga tahu kenapa aku pergi, kan?" 1 kali. "Citra, maafkan aku. Seandainya aku lebih berani waktu itu." Citra menggerakkan jarinya 2 kali. "Artinya tidak. Kau tidak menyalahkanku?" 1 kali. Arya terharu dan menggenggam tangan Citra erat-erat. "Terima kasih, Citra, sungguh terima kasih." Setelah beberapa saat, Arya menenangkan diri dan memulai pertanyaan medis. "Citra, apa kau bisa menggerakkan tubuhmu?" 2 kali. "Kalau begitu, sepertinya ini memang locked-in syndrome." Kesadaran jernih, tapi tubuh tidak bisa digerakkan, jelas Arya secara medis. Tapi bisa menggerakkan jari adalah sebuah harapan. Artinya ada kemungkinan untuk pulih. Mendengar kata harapan, Citra menggerakkan jarinya lagi. "Citra, ada pertanyaan yang sangat penting. Apa kau tahu apa yang dilakukan Bima Aditya?" 1 kali. "Kalau begitu, kau juga tahu kita harus menghentikannya bersama-sama, kan?" 1 kali. Ekspresi Arya menjadi serius. "Baik. Mari kita jadikan ini rahasia kita. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kau sudah sadar." Citra menggerakkan jarinya sebagai tanda lega. "Sebagai gantinya, aku akan memulai terapi khusus. Terapi rehabilitasi untuk memulihkan fungsi ototmu." Arya menjelaskan rencananya. "Aku akan datang setiap sore untuk melakukan fisioterapi. Tanpa sepengetahuan siapapun."
Citra menggerakkan jarinya sebagai tanda terima kasih. Dan Citra, untuk menghentikan kejahatan Bima Aditya, kita butuh bukti. Kalau ada informasi yang bisa membantu, beritahu aku. 1 kali. Baik. Kita akan berhasil bersama. Arya menggenggam tangan Citra erat-erat dan berjanji. Saat itu, terdengar langkah kaki dari koridor. Arya dengan cepat melepaskan tangan Citra dan kembali bersikap seperti tenaga medis biasa. Seorang perawat masuk untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dok, bagaimana kondisi pasien? Stabil, tapi kita harus terus memantaunya. Setelah perawat pergi, Arya kembali mendekati Citra. Citra, mulai sekarang, rahasia kita dimulai. Arya dengan hati-hati mengangkat lengan Citra. Aku akan melatihmu setiap hari agar ototmu tidak kaku. Sentuhan Arya terasa profesional, akurat, dan lembut. Citra merasa hatinya hangat merasakan perhatiannya setelah 10 tahun. Kalau kau lelah, beri isyarat dengan jarimu kapan saja, kita akan istirahat. Selama 30 menit, Arya dengan hati-hati menggerakkan lengan dan kaki Citra sambil memijat ototnya. Cukup untuk hari ini. Aku akan datang lagi besok, kata Arya sambil meletakkan tangannya di dahi Citra. Citra, jangan menyerah. Kita akan menang bersama. Citra menggerakkan jarinya sebagai tanda terima kasih. Setelah Arya pergi, Citra dipenuhi harapan di kamar yang sepi. Akhirnya, ada seseorang di pihaknya, dan dia menemukan cara untuk berkomunikasi. Yang terpenting, fakta bahwa Arya sedang merawatnya memberinya kekuatan besar. Sekarang, dia merasa benar-benar bisa membalas dendam pada Bima Aditya. Citra berjanji dalam hatinya, Arya, terima kasih. Sekarang kita akan menghancurkan mereka bersama. 3 minggu setelah kecelakaan, Ibu Sumi, seorang perawat pendamping, yang datang lebih awal dari biasanya, sedang mengepel lantai koridor. Ibu Sumi, yang berusia pertengahan 50-an, adalah seorang veteran yang telah bekerja sebagai perawat pendamping selama lebih dari 20 tahun dan telah melihat berbagai macam pasien dan keluarga mereka. Menangani pasien VIP seperti Citra Anindita dianggap sebagai keberuntungan besar. Kasihan sekali pasien di kamar 301. Masih begitu muda. Gumam Ibu Sumi sambil terus membersihkan koridor. Saat itu, Bima Aditya keluar dari lift, waktunya lebih awal dari biasanya. Ibu Sumi hendak menyapa, tetapi melihat Bima sedang berbicara di telepon, dia diam-diam mundur. Namun, karena struktur koridor, suara Bima terdengar jelas. Halo, apakah ini dari asuransi jiwa sejahtera? Bima menerima telepon di dekat pos perawat. Ya, saya Bima Aditya. Saya ingin menanyakan perihal asuransi jiwa istri saya, Citra Anindita. Mendengar itu, Ibu Sumi mengangkat kepalanya. Wajar jika suami pasien menanyakan tentang asuransi, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Ya, saat ini beliau dalam keadaan koma akibat kecelakaan lalu lintas. Dokter mengatakan kemungkinan pulihnya sangat kecil. Suara Bima sama sekali tidak terdengar sedih, justru terdengar formal dan tenang. Saya ingin tahu bagaimana prosedur pencairan dana asuransinya. Ibu Sumi berhenti mengepel dan mendengarkan dengan saksama. Oh, jadi bisa langsung diajukan klaim setelah ada surat keterangan kematian? Lalu berapa jumlahnya? Terdengar suara Bima menulis sesuatu di kertas. 10 miliar? Begitu ya. Tapi, apakah asuransi tambahan yang baru-baru ini dibuat juga termasuk? Mata Ibu Sumi membelalak. Uang sebesar 10 miliar sudah mengejutkan, tetapi adanya asuransi tambahan lebih mengejutkan lagi. Ya, yang 5 miliar yang dibuat seminggu sebelum kecelakaan. Itu juga berlaku, kan? Jadi totalnya sekitar 15 miliar. Suara Bima terdengar puas. Baik, saya mengerti. Saya akan siapkan dokumen yang diperlukan. Setelah menutup telepon, Bima menuju ke kamar pasien. Ibu Sumi berdiri termangu, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Membuat asuransi seminggu sebelum kecelakaan? Bagi Ibu Sumi yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun, kebetulan ini terlalu aneh. Setelah Bima masuk ke kamar, Ibu Sumi menuju ke pos perawat. Dia merasa harus memberitahukan hal ini kepada dokter penanggung jawab, Dr. Arya Pratama. Dok,
Ada yang ingin saya sampaikan. Ya, ada apa, Bu? Arya mengangkat kepala dari rekam medis. Ini tentang suami pasien di kamar 301. Ibu Sumi berbicara dengan hati-hati sambil melihat sekeliling. Tadi saya tidak sengaja mendengar teleponnya dengan perusahaan asuransi, dan rasanya aneh. Aneh bagaimana? Ekspresi Arya menjadi serius. Katanya, dia membuat asuransi jiwa tambahan sebesar 5 miliar seminggu sebelum kecelakaan. Pena di tangan Arya jatuh. Benarkah? Iya, Dok. Saya dengar sendiri. Katanya totalnya jadi 15 miliar dengan yang 10 miliar sebelumnya. Wajah Arya menjadi pucat. Dan, Dok, saya sudah bekerja lebih dari 20 tahun, Ibu Sumi merendahkan suaranya. Baru kali ini saya melihat suami yang menanyakan uang asuransi saat istrinya koma. Biasanya mereka hanya fokus pada pemulihan. Mendengar kata-kata Ibu Sumi, pikiran Arya menjadi kacau. Sampai kemarin, dia hanya berpikir ini sekadar perselingkuhan dan perebutan harta, tetapi sekarang kemungkinan ini adalah percobaan pembunuhan berencana menjadi semakin besar. Bu Sumi, apakah Ibu sudah memberitahu orang lain tentang ini? Belum, Dok. Saya hanya memberitahu dokter karena merasa ada yang aneh. Baik. Masalah ini harus kita rahasiakan, kata Arya hati-hati. Jika ada hal aneh lainnya, tolong segera beritahu saya. Baik, Dok. Setelah Ibu Sumi pergi, Arya terguncang. Pembuatan asuransi seminggu sebelum kecelakaan terlalu mencurigakan untuk dianggap sebagai kebetulan. Sore harinya, saat Arya pergi ke kamar Citra, dia segera memberitahukan fakta ini. Citra, aku baru tahu fakta yang mengejutkan, kata Arya sambil memegang tangan Citra. Bima membuat asuransi jiwa tambahan sebesar 5 miliar seminggu sebelum kecelakaanmu. Detak jantung Citra meningkat drastis. Kalau begitu, kemungkinan besar kecelakaanmu bukan kecelakaan biasa. Citra menggerakkan jarinya 2 kali. Artinya, dia juga sudah mencurigainya. Citra, ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Kemungkinan besar Bima merekayasa kecelakaanmu. Seluruh tubuh Citra gemetar karena marah. Kecelakaannya bukan kebetulan, melainkan rencana yang dibuat suaminya. Tapi kita belum punya bukti pasti, kita harus menyelidikinya lebih lanjut, kata Arya dengan tenang. Citra, haruskah aku memberitahukan hal ini pada ayahmu? Citra berpikir sejenak, lalu menggerakkan jarinya 2 kali. Artinya belum. Benar, kita tidak boleh gegabah. Mari kita bergerak setelah menemukan bukti yang kuat. Arya setuju dengan pemikiran Citra. Sebagai gantinya, aku akan fokus untuk membangunkanmu lebih cepat. Kau harus bisa memberikan kesaksian secara langsung. Citra menggerakkan jarinya sebagai tanda terima kasih. Citra, sepertinya waktu kita tidak banyak lagi. Bima bisa saja meminta untuk melepas alat bantu hidupmu, suara Arya terdengar mendesak. Kita harus bergerak lebih cepat. Citra juga merasakan urgensi itu. Sekarang, ini benar-benar pertarungan melawan waktu. Citra, tetap kuat. Kita pasti akan menang, Arya menggenggam tangan Citra erat-erat dan berjanji. Malam itu, dalam kegelapan yang sepi, Citra menyusun kembali semua kejadian. Saat semua potongan teka-teki mulai menyatu, amarah Citra mencapai puncaknya. Namun, pada saat yang sama, tekadnya untuk balas dendam juga semakin kuat. Bima Aditya, aku akan menghancurkan semua rencanamu. Pasti. 1 bulan setelah kecelakaan. Setiap sore, Citra Anindita mendedikasikan dirinya pada terapi rehabilitasi rahasia bersama Arya Pratama. Setelah mengetahui kebenaran mengejutkan bahwa ini adalah percobaan pembunuhan berencana oleh Bima, tekadnya semakin kuat. Keinginan yang membara untuk balas dendam menjadi pendorong kesembuhannya. Citra, mari kita berusaha keras hari ini. Arya memberinya semangat saat memasuki kamar. Perawatan tulusnya menjadi kekuatan terbesar bagi Citra. Gerakan jarimu lebih alami dari kemarin, kata Arya sambil memeriksa tangan Citra. Memang, gerakan jari telunjuk dan tengah Citra menjadi lebih jelas. Sekarang, mari kita coba jari kaki. Arya dengan hati-hati memijat kaki Citra. Citra memusatkan seluruh konsentrasinya pada jari kakinya. Jari jempol kaki kanannya bergerak, meskipun sangat sedikit. Wow! Luar biasa! Seru Arya. Citra, tekadmu sungguh menakjubkan.
Biasanya pemulihan seperti ini butuh waktu berbulan-bulan. Di dalam hati Citra, api dendam terhadap Bima berkobar. Amarah itu justru menjadi energi yang mempercepat pemulihannya. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Bapak Hartono masuk, ayah Citra. "Selamat sore, dokter," sapa Pak Hartono dengan hormat. "Selamat sore, Pak. Bapak datang lagi hari ini." Arya dengan cepat kembali ke sikap medis biasa. "Bagaimana kondisi putri saya?" tanya Pak Hartono dengan cemas. "Kesadarannya belum pulih, tetapi tanda-tanda vitalnya stabil," jawab Arya hati-hati. Pak Hartono duduk di samping tempat tidur Citra. "Citra, ini ayah." Suaranya penuh kasih sayang. "Dokter sedang berusaha keras merawatmu, jadi kau harus bangun, ya." Mendengar suara ayahnya, hati Citra terasa sakit. Dia bisa merasakan betapa khawatirnya sang ayah. "Citra, ayah akan datang setiap hari untuk menjagamu, jadi jangan menyerah." Pak Hartono memegang tangan Citra. Saat itu, Citra berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan jarinya. "Hah?" Pak Hartono terkejut dan melihat tangan Citra lebih dekat. Sepertinya jarinya bergerak tadi. Arya menegang. Tapi Citra tidak bergerak lagi. "Sepertinya hanya perasaanku saja," kata Pak Hartono kecewa. "Tapi rasanya ada yang berbeda. Sepertinya dia lebih hidup." Insting seorang ayah merasakan perubahan pada putrinya. "Kita harus terus memantaunya, tapi sepertinya kita boleh berharap," jawab Arya hati-hati. 30 menit kemudian, setelah Pak Hartono pergi, Bima masuk. "Dokter, bagaimana kondisi istri saya?" tanya Bima acuh tak acuh. "Saat ini tidak ada perubahan khusus," jawab Arya datar. "Begitu ya?" "Ya, sudah kuduga." Terdengar nada lega dalam suara Bima. "Kira-kira berapa persen kemungkinan pulihnya?" "Saat ini sulit untuk menentukannya." "Kalau begitu, sampai kapan alat bantu hidupnya harus dipertahankan?" tanya Bima terang-terangan. "Itu adalah masalah yang harus diputuskan bersama keluarga," jawab Arya dengan suara dingin. "Ah, ya. Kalau begitu saya akan diskusikan dengan ayah." Bima mendekati Citra. "Sayang, kita harus segera membuat keputusan. Tidak bisa terus seperti ini." Mendengar kata-kata Bima, amarah Citra memuncak. Dia sedang mendesaknya untuk segera menyerah. Setelah Bima pergi, Arya kembali mendekati Citra. "Citra, kau dengar, kan? Waktu kita tidak banyak." Suara Arya terdengar mendesak. "Kau harus pulih lebih cepat, agar kau bisa mengungkap kejahatan mereka secara langsung." Citra menggerakkan jarinya dengan penuh tekad. "Baik. Mulai hari ini, kita akan latihan lebih intens." Arya mengangkat lengan Citra dan mulai melatihnya. "Citra, mari kita bicarakan rencana balas dendam kita," kata Arya hati-hati sambil melihat sekeliling. "Pertama, kita harus merahasiakan kesadaranmu sambil mengumpulkan lebih banyak bukti kejahatan Bima." Citra menggerakkan jarinya sebagai tanda setuju. "Citra, kita butuh bukti pasti bahwa Bima merekayasa kecelakaanmu." "Apa kau ingat sesuatu?" Citra berpikir sejenak, lalu menggerakkan jarinya sekali. "Ada sesuatu, ya. Nanti beritahu aku detailnya." Arya menggenggam tangan Citra erat-erat. "Citra, kita pasti akan menang. Bima dan Sarah, keduanya akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Mata Citra berkilat karena amarah yang dingin. Kebohongan dan pengkhianatan Bima yang dimulai sejak 10 tahun lalu, dan usahanya untuk membunuhnya, semua itu tidak bisa ditoleransi lagi. "Amarahku membantuku pulih." Dengan dorongan Arya, tekad Citra semakin kuat. Setelah 2 jam terapi rehabilitasi intensif, Citra berhasil menggerakkan jari telunjuk dan tengah tangan kirinya secara bersamaan. Jari-jari kakinya juga bisa bergerak sedikit. Kemajuan yang luar biasa. Dengan begini, sebentar lagi gerakan yang lebih besar pun akan mungkin, puji Arya. "Citra, balas dendam harus dingin, dan rencana harus disusun dengan cermat." Citra menjawab dengan gerakan jari yang penuh tekad. Malam itu, dalam kegelapan yang sepi, Citra menyusun rencana balas dendamnya langkah demi langkah. Mengungkap satu persatu semua kejahatan Bima dan Sarah, merebut kembali semua harta dan kekuasaan yang mereka incar. Dan juga,
membuat mereka membayar atas ancaman terhadap Arya 10 tahun yang lalu dan semua kebohongan yang telah mereka katakan padanya. Api balas dendam di hati Citra berkobar-kobar. Serangan balasan yang tak pernah mereka bayangkan akan segera dimulai. Beberapa minggu kemudian, Citra Anindita akhirnya bisa duduk. Terapi rehabilitasi yang penuh dedikasi dari Arya Pratama dan tekad yang kuat untuk balas dendam telah menghasilkan pemulihan yang ajaib. Arya, terima kasih. Tanpa kamu, ini tidak akan mungkin terjadi, kata Citra, untuk pertama kalinya mengeluarkan suara. Mendengar suaranya setelah 6 minggu, mata Arya berkaca-kaca. Citra. Syukurlah, kata Arya sambil menggenggam tangan Citra erat-erat. Sepertinya sudah waktunya kita memulai balas dendam yang sesungguhnya. Mata Citra menunjukkan tekad yang dingin. Tapi, Citra, sekarang bukankah kita harus memberitahukan semuanya pada ayahmu? Usul Arya hati-hati. Iya, aku juga berpikir begitu. Tanpa bantuan ayah, akan sulit untuk benar-benar menghancurkan Bima, Citra mengangguk. Tapi Bima tidak boleh curiga. Dia bisa menghilangkan barang bukti. Lalu bagaimana? Panggil ayah secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan Bima, Arya menyusun rencana. Aku akan menghubungi Pak Hartono dan mengatakan ada situasi darurat. Aku akan memintanya datang sendiri. Malam itu, Pak Hartono tiba di rumah sakit. Arya telah menghubunginya dan memintanya datang sendiri. Dokter, ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan Citra? Tanya Pak Hartono cemas. Pak, mari kita ke kamar pasien. Lebih baik Bapak melihatnya sendiri, kata Arya dengan penuh arti. Membuka pintu kamar, Pak Hartono terkejut melihat Citra duduk di tempat tidur. Citra, ayah. Citra menangis memanggil ayahnya. Bagaimana? Sejak kapan? Pak Hartono bergegas memeluk Citra. Ayah, banyak sekali yang ingin aku ceritakan, kata Citra di dalam pelukan ayahnya. Bicaralah pelan-pelan, putriku, suara Pak Hartono bercampur antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Ayah, sebenarnya aku sudah sadar sejak 3 minggu yang lalu. 3 minggu? Iya. Tapi setelah mengetahui apa yang dilakukan Bima, aku terus menyembunyikannya, kata Citra dengan ekspresi serius. Bima, apa maksudmu? Wajah Pak Hartono menegang. Ayah, kecelakaanku bukan kecelakaan biasa. Itu rencana Bima. Citra memulai ceritanya dengan tenang namun tegas. Apa? Pak Hartono terkejut dan berdiri. Seminggu sebelum kecelakaan, dia membuat asuransi jiwa tambahan sebesar 5 miliar rupiah. Totalnya 15 miliar dengan asuransi yang sudah ada, dan Bima berselingkuh dengan wanita bernama Sarah Wijaya. Jika aku mati, mereka berencana memulai hidup baru dengan uang itu, dan hak kelola perusahaan. Wajah Pak Hartono memerah karena marah. Bajingan itu. Ayah, ada hal lain yang lebih mengejutkan, kata Citra sambil menatap Arya. Orang yang kucintai 10 tahun lalu adalah Arya. Tapi Bima mengancamnya dan mengusirnya dariku. Ancaman? Dia mengancam akan menyakiti keluarga Arya. Dan Arya ini adalah dokter yang merawatku sekarang. Pak Hartono menatap Arya. Jadi, benar, Pak. Saya Arya Pratama, yang dulu berpacaran dengan Citra. Arya menunduk memberi hormat. Selama 10 tahun, aku pikir Bima mencintaiku. Tapi semuanya bohong, Pak Hartono mengepalkan tangannya. Hal seperti ini terjadi pada putriku. Ayah, ini belum berakhir. Bima masih menunggu kematianku. Tidak bisa dimaafkan. Teriak Pak Hartono marah. Ayah, balas dendam harus dilakukan dengan cermat, Citra menenangkan ayahnya. Jika Bima tahu aku sudah sadar, dia akan menghilangkan bukti, semuanya akan sia-sia. Lalu apa rencanamu? Aku akan terus berpura-pura koma sambil mengungkap semua kejahatan Bima, mata Citra menyiratkan dendam yang dingin. Ayah, teman kuliah ayah yang pengacara itu, Om Adnan. Tolong minta bantuannya. Kita butuh ahli untuk menangani kejahatan Bima secara hukum. Pak Hartono mengangguk. Aku akan segera menghubunginya. Dan ayah, ini harus dirahasiakan. Jangan beritahu siapapun, termasuk orang lain selain Bima. Baiklah, putriku, kata Pak Hartono sambil memegang tangan Citra. Ayah akan mendukungmu sepenuhnya.
kita akan pastikan bajingan itu masuk penjara. Terima kasih, Ayah, kata Citra memeluk ayahnya. Sekarang saatnya mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Suara Citra terdengar tegas. Arya ikut bicara. Pak, saya juga ingin membalas dendam atas kejadian 10 tahun yang lalu. Bahkan kau juga. Pria itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Amarah Pak Hartono mencapai puncaknya. Baik. Kita bertiga akan bekerja sama untuk menghancurkan Bima Aditya, kata Citra dengan suara penuh tekad. Mari kita susun rencana secara detail. Selama 2 jam, mereka bertiga menyusun rencana balas dendam yang cermat. Dengan bantuan pengacara Adnan, mereka akan mempersiapkan proses hukum sambil mengumpulkan semua bukti kejahatan Bima. Citra, jika kau lelah, katakan saja. Ayah akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih, Ayah. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Tekad Citra tak tergoyahkan. Kita mulai besok. Setelah Pak Hartono pergi, Citra dan Arya duduk dalam diam. Malam itu, Citra berjanji dalam hatinya. Dia akan membuat Bima dan Sarah membayar semua kejahatan mereka. Babak pertama balas dendam baru saja dimulai. Keesokan harinya setelah Pak Hartono meninggalkan kamar Citra, pengacara Adnan diam-diam mengunjungi rumah sakit. Pria berusia awal 60-an itu adalah seorang pengacara veteran yang telah menangani kasus pidana selama lebih dari 30 tahun, sekaligus teman kuliah dan sahabat lama Pak Hartono. Citra, sudah lama sekali kita tidak bertemu, kata Adnan dengan ekspresi prihatin. Om Adnan, maaf bertemu dalam keadaan seperti ini. Apa maksudmu? Yang penting kau selamat. Adnan duduk di kursi dengan ekspresi serius. Aku sudah mendengar garis besarnya dari ayahmu, tapi coba ceritakan lagi detailnya. Citra menjelaskan semua yang dialaminya selama beberapa minggu terakhir. Perselingkuhan Bima, kata-katanya yang menginginkan kematiannya, dan pembuatan asuransi sebelum kecelakaan. Benar-benar licik orang ini, kata Adnan sambil mencatat. Tapi untuk membuktikannya di pengadilan, kita butuh bukti yang kuat. Arya Pratama ikut bicara. Pak pengacara, saya punya beberapa data yang sudah saya kumpulkan. Arya mengeluarkan beberapa berkas. Ibu Sumi, perawat pendamping, mendengar langsung percakapan Bima dengan perusahaan asuransi, dia bisa menjadi saksi. Bagus. Itu akan menjadi bukti penting, Adnan mengangguk. Dan kesaksian Citra tentang percakapan Bima dan Sarah juga bisa digunakan. Masalahnya adalah bagaimana membuktikan rekayasa kecelakaan lalu lintas itu, kata Adnan berpikir. Saya sudah menganalisis rekaman CCTV hari kejadian, Arya mengeluarkan data lain. Pola perilaku sopir truk itu berbeda dari kecelakaan biasa. Berbeda bagaimana? Setelah kecelakaan, dia langsung mencoba kabur, dan keterangannya di kantor polisi tidak konsisten, tambah Citra. Dan ada bukti bahwa Bima mencoba memalsukan surat wasiat. Memalsukan surat wasiat? Saat saya koma, dia bertemu pengacara untuk menanyakan tentang pembuatan surat wasiat sebagai wakil. Ekspresi Adnan menjadi lebih serius. Itu jelas percobaan pemalsuan dokumen. Bisa dihukum. Benar. Percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan percobaan pemalsuan dokumen saja sudah cukup untuk membuatnya di penjara lama, kata Adnan dengan yakin. Saat itu, Pak Hartono masuk ke kamar. Adnan, terima kasih sudah datang. Tentu saja. Ini benar-benar kejadian yang luar biasa, kata Adnan menatap Pak Hartono. Sekarang mari kita susun rencana penyelidikan yang konkret, kata Pak Hartono sambil duduk. Pertama, kita harus menemukan sopir truk itu, kata Adnan melihat catatannya. Dia bisa menjadi saksi kunci, jika dia menerima uang dari Bima, pasti ada catatan transaksi bank. Aku akan menyewa detektif swasta untuk menyelidikinya, Pak Hartono berinisiatif. Bagus. Dan kita juga harus memeriksa riwayat panggilan telepon Bima, usul Citra. Kita bisa meminta data riwayat panggilan dari operator seluler. Tapi kita butuh surat perintah pengadilan, jelas Adnan. Kalau begitu kita harus mengajukan laporan ke polisi, kata Arya. Seminggu kemudian, detektif swasta yang disewa Pak Hartono menemukan fakta mengejutkan. Pak, kami sudah menemukan sopir truknya, lapor detektif.
Sehari setelah kecelakaan, ada uang dalam jumlah besar masuk ke rekeningnya. 50 juta rupiah. 50 juta? Tanya Pak Hartono terkejut. Iya. Dan pengirimnya adalah rekening atas nama samaran yang terhubung dengan Bima Aditya. Ini adalah bukti yang menentukan. Sekarang sudah jelas, kata Adnan puas melihat laporan itu. Dan yang lebih mengejutkan, sopir truk itu bersedia bekerja sama. Katanya dia merasa bersalah. Dia tidak bisa terus diam, setelah hampir membuat orang meninggal demi uang. Citra merasa lega mendengar berita itu. Semua potongan teka-teki mulai menyatu. Baik. Sekarang kita selidiki pihak Sarah Wijaya, usul Adnan. Beberapa hari kemudian, masa lalu Sarah terungkap. Dia memiliki riwayat menjalin hubungan dengan pria beristri lain untuk mendapatkan keuntungan finansial. Wanita ini juga punya rekam jejak yang tidak main-main, kata Arya melihat data. Dia pernah 2 kali tersangkut kasus penipuan dan pemerasan. Kalau begitu Bima juga dimanfaatkan, Citra tertawa sinis. Mungkin mereka saling memanfaatkan. Yang jelas, keduanya harus dihukum. Setelah 2 minggu penyelidikan yang cermat, semua bukti terkumpul. Adnan melaporkan Bima Aditya dan Sarah Wijaya ke polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, percobaan pemalsuan dokumen, dan pemerasan. Dengan bukti sebanyak ini, keduanya akan menerima hukuman berat, kata Adnan sambil merapikan berkas laporan. 3 hari kemudian, polisi bergerak. Tersangka Bima Aditya dan Sarah Wijaya, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan dan penipuan asuransi. Saat borgol dipasangkan, wajah Bima memucat. Apa-apaan ini? Apa salah saya? Anda berhak untuk tidak bicara. Anda juga berhak didampingi pengacara. Tapi semua bukti sudah lengkap. Kesaksian sopir truk, catatan transaksi bank, catatan pembuatan asuransi, dan kesaksian Ibu Sumi, rencana Bima yang dia anggap sempurna hancur berkeping-keping. Di kamarnya, Citra tersenyum tipis mendengar berita itu. Akhirnya berakhir. Belum. Masih ada persidangan, kata Arya sambil memegang tangan Citra. Tapi ini adalah awal. Awal baru kita. 3 bulan setelah penangkapan Bima dan Sarah, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini menjadi sorotan media dengan judul-judul berita yang mengejutkan. Kasus percobaan pembunuhan putri konglomerat Nusantara Elektrindo. Citra Anindita, dengan penampilan yang sudah pulih sepenuhnya, berdiri di kursi saksi. 6 bulan setelah kembali dari ambang kematian, inilah saatnya dia memberikan kesaksian tentang kebenaran. Saksi, apa hubungan Anda dengan terdakwa Bima Aditya? Tanya jaksa. Kami adalah suami istri yang telah menikah selama 10 tahun, jawab Citra dengan tenang. Dan benarkah terdakwa mencoba mencelakai Anda? Benar, suara Citra tidak goyah. Di kursi terdakwa, Bima menundukkan kepalanya. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa istri yang dia kira telah ditipu dengan sempurna ternyata mengetahui segalanya. Bagaimana saksi mengetahui perbuatan terdakwa? Saya dalam kondisi lock-in syndrome. Tubuh saya lumpuh, tetapi kesadaran saya jernih, jelas Citra kepada majelis hakim. Terdakwa mengira saya tidak sadar dan mengakui perbuatannya di kamar rumah sakit bersama Sarah Wijaya. Bima terdiam. Selanjutnya, Ibu Sumi naik ke kursi saksi. Saya mendengar langsung saat terdakwa menelepon perusahaan asuransi, Ibu Sumi memberikan kesaksian yang jelas. Dia menanyakan tentang uang asuransi yang dibuat seminggu sebelum kecelakaan. Bagaimana sikap terdakwa saat itu? Sama sekali tidak sedih. Justru terdengar puas. Persidangan berlangsung selama 3 hari. Bukti yang diajukan jaksa sangat jelas dan konsisten. Catatan transaksi bank, catatan pembuatan asuransi, rekaman CCTV, riwayat panggilan semuanya membuktikan kejahatan Bima. Sebaliknya, pengacara Bima dan Sarah tidak bisa memberikan sanggahan yang berarti. Perbuatan para terdakwa terencana dan cermat, kata jaksa dalam tuntutannya. Ini bukan sekadar keserakahan, tetapi upaya untuk merenggut nyawa seseorang. Hukuman yang berat diperlukan. Kami menuntut terdakwa Bima Aditya dengan hukuman penjara 10 tahun dan terdakwa Sarah Wijaya 12 tahun. Seminggu kemudian, sidang vonis digelar. Terdakwa Bima Aditya terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan, penipuan asuransi,
dan percobaan pemalsuan dokumen, dan dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. Suara hakim menggema di ruang sidang. Terdakwa Sarawijaya sebagai turut serta melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Keduanya juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Vonis telah dijatuhkan. Citra mengamati momen itu dengan tenang dari kursi pengunjung. Ini adalah pengadilan yang adil atas kebohongan dan pengkhianatan selama 10 tahun, dan semua upaya untuk membunuhnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Arya yang duduk di sebelahnya. Bukan lega, tapi lebih kerasa syukur karena akhirnya semua ini berakhir, jawab Citra sambil menarik napas dalam-dalam. Sekarang, benar-benar awal yang baru. Melihat Bima dan Sarah digiring keluar dari ruang sidang, Citra merasakan perasaan yang campur aduk, bukan kebencian, melainkan rasa kasihan. Menyanyiakan 10 tahun hidup seperti itu. Itu pilihan mereka. Penyesalan pun sudah terlambat, Arya meletakkan tangannya di bahu Citra. Keluar dari pengadilan, Pak Hartono memeluk putrinya. Kau sudah bekerja keras, putriku. Ayah, sekarang semuanya sudah benar-benar berakhir. Benar. Sekarang kau harus hidup bahagia. Mata Pak Hartono berkaca-kaca. Para wartawan mengerumuni mereka, tetapi Citra hanya memberikan pernyataan singkat. Saya bersyukur keadilan telah ditegakkan. Sekarang saya ingin memulai hidup baru. Malam itu, Citra berdiri sendirian menatap gemerlap lampu kota Jakarta dari apartemennya. Untuk pertama kalinya setelah kembali dari ambang kematian 6 bulan lalu, dia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Semua kebenaran telah terungkap, dan keadilan telah ditegakkan. Sekarang, saatnya memulai hidupnya yang sebenarnya. Langit senja yang indah dan damai membentang di atas Jakarta. Citra berjanji dalam hatinya. Sekarang, mari kita hidup bahagia. Bersama Arya. Mimpi buruk selama 10 tahun akhirnya berakhir. 6 bulan setelah persidangan berakhir, Citra Anindita duduk di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, menatap keluar jendela. Angin musim semi meniup kelopak bunga sakura, menciptakan sore yang damai. Bukan lagi penthouse mewah di SCBD, melainkan kehidupan baru yang tenang dan hangat. Sepertinya banyak yang kau pikirkan, kata Arya Pratama sambil membawa 2 cangkir kopi dan duduk di seberang Citra. Dia tidak lagi mengenakan jas dokter, melainkan kemeja kasual yang nyaman. Iya, hanya sedang merapikan kenangan lama, jawab Citra dengan senyum hangat. Masih terasa berat? Tidak. Justru aku bersyukur. Tanpa semua kejadian itu, aku tidak akan tahu apa yang benar-benar berharga. Citra memegang tangan Arya. Sentuhan itu terasa lebih matang dan dalam dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana kabar Arya? Awalnya beliau khawatir, tapi sekarang justru lebih senang. Katanya, putrinya terlihat benar-benar bahagia. Pak Hartono, yang awalnya khawatir dengan kehidupan tenang putrinya, kini justru mendukungnya. Dia bangga pada putrinya yang memilih cinta sejati dan kehidupan yang bermakna daripada dunia sosialita yang gemerlap. Tapi, Citra, kau benar-benar tidak apa-apa. Tidak pernah mimpi buruk? Tanya Arya cemas. Awalnya iya. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Rasanya kejadian itu justru membuatku lebih kuat, Citra tersenyum cerah. Yang terpenting, aku tidak takut karena ada kau di sisiku. Saat itu, ponsel Citra berdering. Saat matahari mulai terbenam, mereka berdua meninggalkan kafe. Berjalan perlahan sambil berpegangan tangan, penampilan mereka tampak biasa namun damai. Arya, masa depan yang kita impikan 10 tahun lalu sangat berbeda dengan sekarang. Ya, dalam beberapa hal, rasanya ini lebih baik. Aku juga berpikir begitu. Dulu aku hanya berpikir yang penting bahagia, tapi sekarang aku tahu apa yang benar-benar berharga. Mereka duduk di sebuah taman kecil dan menatap matahari terbenam. Di sekitar mereka, keluarga-keluarga menikmati waktu dengan damai. Citra, apakah suatu saat nanti kita akan membangun keluarga? Tanya Arya hati-hati. Entahlah. Mungkin akan terjadi secara alami. Pelan-pelan saja, seperti sekarang, kata Citra sambil bersandar di bahu Arya. Tidak perlu terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Di masa depan mereka,
tidak ada lagi kebohongan atau pengkhianatan. Hanya ada cinta yang tulus dan kepercayaan satu sama lain. Cinta murni tanpa ada yang perlu disembunyikan atau ditakuti. Kebahagiaan sejati yang ditemukan setelah penantian 10 tahun. Meninggalkan taman, Citra tidak menoleh ke belakang. Penderitaan masa lalu telah berlalu, dan di hadapannya hanya ada masa depan yang cerah, cahaya bulan menyinari jalan yang mereka lalui bersama dengan hangat. Kisah baru mereka yang biasa, tulus, dan di atas segalanya, damai, telah dimulai dengan tenang. Bagaimana cerita hari ini? Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, tolong tinggalkan komentar sudah selesai dibaca. Saya akan kembali dengan cerita yang lebih baik lagi. Semoga hari Anda selalu damai. Terima kasih.